Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Valina Febrianti, NPM 20 2207 910, semester atau lokal 3D non reguler. Tempat tanggal lahir saya Lampihung 5 Februari 2003. Habis itu agama saya Islam. Alamat Desa Lokamawang, Kecamatan Lampihung, Kabupaten Balangan. Status belum menikah. Pekerjaan mahasiswa. Nomor telepon 0853 4590 1055. Instagram saya Valina Febrianti. Email saya valinafebrianti05@gmail.com. Nah, di sini saya ingin membacakan hasil dari karangan saya. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Nah, pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil yang output. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang menginspirasi informasi atau data yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjadikan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program mewakili bilangan dimensi melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil prosesan. Ada juga komputer menurut pengertian menurut para ahli. Menurut Robert H. Bellismer, komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Habis itu, menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Nah, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan straight program. Habis itu ada juga menurut V.C. Hammert D.K. Komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital. Nah, prosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output yang informasi. Dan ada juga jenis-jenis komputer. Nah, jenis-jenis komputer ada pertama komputer laptop, ada komputer tablet, ada apa ya? Komputer laptop. Nah, komputer laptop adalah jenis komputer kedua yang mungkin kamu kenali adalah komputer laptop yang biasa disebut laptop. Nah, laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih bertabel daripada desktop, memungkinkan menggunakannya hampir di mana saja. Jadi kalau laptop kita bisa membawanya di mana saja. Nah, habis itu ada komputer tablet. Komputer tablet atau tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Nah,
tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik dan contoh dari sebuah tablet. Contoh dari komputer tablet tuh iPad. Nah, itu adalah contoh dari sebuah tablet. Nah, ini server. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan informasi di komputer lain di jaringan. Nah, habis itu ada fungsi komputer lagi. Fungsi komputer ada data input, ada pengelolaan data, ada penyimpanan data, keluaran data. Habis itu, nah, fungsi komputer dulu. Fungsi komputer sebagai data input. Fungsi komputer sebagai data input tuh menerima data untuk informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas keyboard. Nah, jadi dia tuh menerima informasi dari yang kita masukkan, itu pengelolaan data. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi, contohnya kayak teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lain lah. Apa yang kita masukkan itu yang akan timbul di komputer kita. Habis itu ada penyimpanan data. Nah, fungsi data strategi adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasi yang digunakan. Nah, fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam mencari internet, komputer maupun memori eksternal. Lanjut ke keluaran data. Keluaran data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Nah, berarti ini tuh sesuai tujuan kita. Contoh dari data output yaitu sebagai file video, hard copy ke kertas, yang kita copy ke kertas, habis itu dicetak sebagai 3D, model, dan lain-lain. Habis itu ada manfaat komputer. Ini, manfaat komputer tuh ada 4. Nah, ada 4: memudahkan pekerjaan, penunjang pendidikan, baik untuk berbisnis maupun media hiburan. Dan banyak lagi lah manfaatnya sesuai yang kita gunakan. Manfaat komputer untuk memudahkan pekerjaan. Biasa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubung dengan perusahaan. Nah, ada juga penunjang pendidikan. Nah, penunjang pendidikan sangat berpengaruh ya, apalagi sekarang kayak komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran. Hanya dengan menyediakan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Nah, habis itu sebagai ladang untuk berbisnis. Nah, mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha. Nah, contohnya jualan online atau bisnis seperti jual beli online yang dimana juga menggunakan komputer bisa, laptop bisa, atau handphone ya. Itulah bermanfaat banget. Media hiburan. Sebagai media hiburan, banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan dari komputer. Misalnya saja dengan menonton film, bermain game, mendengarkan musik, apa lagi ya, dan lain sebagainya lah, dan banyak lagi.
memudahkan dalam kita mengerjakan tugas, itu juga bermanfaat banget. Ditambah semakin pesatnya perkembangan internet saat ini membuat hadirnya banyak situs-situs yang menawarkan penggunaan untuk menikmati hiburan yang disediakan. Nah, mungkin itu saja yang Ulun sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.